Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen, Ukuran Perusahaan, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Latar belakang penelitian. Di era globalisasi, pertumbuhan dunia bisnis semakin pesat yang menciptakan persaingan yang kuat. Hal ini terjadi pada perusahaan industri, jasa, dan dagang. Masing-masing berusaha untuk mempertahankan kemajuan dan kelancaran perusahaan yang dijalankan. Dalam menjalankan kelangsungan kinerja perusahaan tidak lepas dari laba atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dalam berkinerja. Oleh karena itu, tanggung jawab dari semua pihak sangat diperlukan dalam menentukan tingkat laba atau keuntungan yang akan diperoleh. Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, barang konsumsi yang menjual produk-produk yang sangat dibutuhkan dan kualitasnya yang bermutu, sehingga semakin tinggi tingkat persaingan yang membuat perusahaan-perusahaan berlomba dalam menarik perhatian konsumen atau pelanggan sebanyak yang mereka butuhkan. Dalam sebuah perusahaan memiliki tujuan yang harus dicapai, maka diperlukan kemampuan dari manajemen dalam mengelola perusahaan. Untuk menentukan besar kecilnya pendapatan, perusahaan harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan hasil penjualan dan produksi. Perusahaan yang memiliki kemampuan memperoleh hasil yang baik tidak selalu menghasilkan pendapatan yang mengalami kenaikan jika anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan terkendalikan dengan baik. Perusahaan harus memiliki kemampuan dalam menarik perhatian konsumen sebagai pembeli agar mereka memiliki minat yang tinggi untuk dapat menggunakan barang hasil produksi yang ditawarkan kepada mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki dan menerapkan peraturan dalam menentukan harga jual barang konsumsi yang efektif agar dapat bersaing dengan sehat. Mengingat persaingan yang semakin ketat, maka diperlukan keahlian dan tanggung jawabnya. Memiliki ukuran perusahaan yang besar, berkualitas, dan memperoleh laba yang besar tentunya harapan dari setiap perusahaan, karena laba yang besar memberi pengaruh pada perkembangan dan kemajuan yang baik. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya risiko yang akan terjadi dengan tingkat laba yang tinggi maupun rendah. Laba yang diperoleh merupakan aspek penting dalam suatu perusahaan karena dari hasil pendapatan dan investasi yang sudah diketahui, tingkat keuntungannya dalam meningkatkan laba bukan pekerjaan yang mudah, sehingga membutuhkan keahlian, tanggung jawab, dan strategi manajemen. Salah satunya dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang terkendali. Dari analisis tingkat keuntungan memberi solusi yang baik terhadap kondisi dan telah dicapai oleh perusahaan. Dalam menjalankan kinerja, perusahaan telah membentuk tata kelola perusahaan yang sudah ditentukan dalam bidangnya masing-masing. Tata kelola perusahaan memastikan kepada para investor bahwa anggaran yang telah dikeluarkan sebagai kegiatan investasi telah dikelola dengan efisien oleh manajemen untuk pertumbuhan perusahaan. Untuk mendapat kinerja perusahaan yang baik, kita dapat melihat informasi keuangan agar dapat mengambil keputusan yang efektif. Berupa laporan keuangan harus disajikan secara benar dan jelas sesuai standar pelaporan keuangan yang berlaku. Oleh sebab itu, pelaporan keuangan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI terdiri dari berbagai faktor dan subfaktor. Salah satunya yaitu sektor industri, barang konsumsi yang berproduksi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, sektor ini membutuhkan modal besar untuk menghasilkan produksi. Sektor ini juga memiliki permintaan yang stabil dan tumbuh bergantung pesat meningkatkan penduduk. Ketika perusahaan mengalami krisis, sektor ini memiliki saham yang pertahanannya bagus. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen, Ukuran Perusahaan, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan Pasar Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. B. Permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian yang pertama, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor industri barang konsumsi? Permasalahan penelitian yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor industri barang konsumsi?
Permasalahan penelitian yang ketiga, apakah tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor industri barang konsumsi? C. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang pertama, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI selama periode penelitian tahun 2014 sampai 2018. Pembatasan masalah yang kedua, perusahaan menggunakan laporan keuangan financial statement selama periode 2014 sampai 2018. Pembatasan masalah yang ketiga, perusahaan menggunakan variabel-variabel penelitian yaitu kebijakan dividen, pengukurnya menggunakan proxy dividend payout ratio atau DPR, ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural atau LN. Pengukuran tata kelola perusahaan menggunakan kepemilikan konstitusional, komisaris independen, dan ukuran komite audit. Nilai perusahaan diukur dengan Tobinski. D. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada sektor industri barang konsumsi. Tujuan penelitian yang kedua untuk mengetahui pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada sektor industri barang konsumsi. Tujuan penelitian yang ketiga untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan pada sektor industri barang konsumsi. E. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi penulis. Penelitian ini bermanfaat untuk membantu penulis dalam memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai analisis pengaruh kebijakan dividen, ukuran perusahaan, dan tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan pada sektor industri barang konsumsi. Manfaat penelitian bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca terkait variabel-variabel yang terkait dan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. E. Kerangka pemikiran. Kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Menurut Maggie Senata tahun 2016, halaman 74, kebijakan dividen yaitu keputusan pihak manajemen untuk menentukan perlakuan terhadap earning after tax atau EAT yang dibagikan sebagai dividen. Salah satu kebijakan yang harus diambil manajemen adalah memutuskan laba yang diperoleh perusahaan. Menurut Tita Detiana tahun 2011, halaman 62, kebijakan dividen merupakan keputusan diambil perusahaan untuk menentukan berapa besar bagian dari laba bersih yang diperoleh untuk dibagi sebagai dividen atau sebagai laba yang tahan. Kebijakan dividen terkait dengan pembagian pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham. Perjanjian pembagian dividen menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai perusahaan yang baik. Apabila perusahaan meningkatkan pembayaran dividen, maka dapat membuat persepsi investor terhadap perusahaan di masa mendatang semakin baik. Dua pihak yang terlibat dalam kebijakan dividen, yaitu pemegang saham dan perusahaan tersebut. Investor sebagai pihak yang membagikan dividen. Suroto tahun 2015. Ukuran perusahaan. Menurut Marcelin dan Harsono tahun 2017, halaman 229, ukuran perusahaan penting untuk meningkatkan nilai perusahaan di mana ukuran perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan telah berkembang sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat. Ukuran perusahaan memiliki peran penting untuk meningkatkan nilai perusahaan yang akan menunjukkan bahwa perusahaan lebih berkembang sehingga investor akan merespon positif. Dengan demikian, semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin tinggi juga nilai perusahaan. Menurut Dewi dan Wirajaya 2013, ukuran perusahaan dianggap mampu memberi pengaruh terhadap nilai perusahaan karena semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin mudah untuk mendapatkan pendanaan baik bersifat internal maupun eksternal. Tata kelola perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis juga menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah sistem teraktual kebijakan kelembagaan, aturan pelaksanaan dan kontrol bisnis yang membentuk suatu kerangka kerja di mana pengaruh dikelola dan beroperasi. Menurut Muh 2019, halaman 2, tata kelola perusahaan diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah, value added, bagi para
memangkut kepentingan salah satu tujuan perusahaan untuk meningkat nilai perusahaan, sehingga tata kelola perusahaan dianggap dapat memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, diperlukannya kepemilikan manajerial untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan agar semakin meningkat. Menurut Marcelin dan Harsono, tahun 2017, halaman 208, kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai presentasi saham yang dimiliki oleh pihak manajerial. Mutahrin et al. Tahun 2014. Sedangkan pada proksi Dewan Komisaris Independen bertugas melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal menurut Marcelin dan Harsono tahun 2017 halaman 208. Dewan Komisaris Independen menjalankan fungsi monitoring untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan dilakukan oleh direksi sehingga dianggap dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas baik terhadap nilai perusahaan. Menurut Murjati dan Sukardika tahun 2014. Serta pada proksi Dewan Komite Audit memiliki hubungan terhadap nilai perusahaan yaitu tanggung jawab. Komite Audit di bidang pengawasan perusahaan, Corporate Control, menurut Arens et al. Tahun 2014, Komite Audit adalah beberapa anggota Dewan Komisaris terpilih yang dibentuk untuk tujuan khusus, yaitu untuk memastikan independensi. Jika Komite Audit dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka pihak manajemen dan membentuk laporan keuangan perusahaan lebih dipercaya, sehingga dapat menarik perhatian pasar modal dan meningkatkan nilai perusahaan didukung oleh Mutahrim et al. Tahun 2014. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Deta Kalista. Saya akan melanjutkan presentasi dari kerangka pemikiran. Saya Deta Kalista. Nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi. Menurut Rizka pada tahun 2018 halaman 2, nilai perusahaan dinilai mampu dalam menggambarkan kesejahteraan pemegang saham melalui jumlah sahamnya. Jumlah saham yang beredar akan memberikan gambaran kemajuan terhadap perusahaan. Namun hal tersebut tidak mudah bagi pihak manajemen. Menurut Budi Harjo et al. Pada tahun 2011 halaman 92, nilai perusahaan adalah sejauh mana keberhargaan suatu perusahaan dalam satuan mata uang. Menurut Budi Harjo et al. Pada tahun 2011 halaman 93, tujuan utama perusahaan adalah menciptakan nilai bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengannya secara berkesinambungan. Menurut Dewi dan Wirajaya pada tahun 2013, nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, di mana hal ini sering dikaitkan dengan harga saham perusahaan tersebut. Dalam mengambil keputusan keuangan, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan keuangan yang tepat dapat memaksimumkan nilai perusahaan, sehingga mampu meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Baiklah, ini gambar dari kerangka pemikiran, yaitu kebijakan dividen, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap nilai perusahaan. Hipotesis. Hipotesis yang pertama, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian. 1. Bentuk penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian asosiatif dengan metode penelitian kuantitatif
dengan variabel-variabel independen yaitu kebijakan dividen, ukuran perusahaan, dan tata kelola perusahaan terhadap satu variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Definisi operasional variabel dan pengukurannya. A. Variabel independen. 1. Kebijakan dividen diukur dengan dividen payout ratio. Perhitungan dividen payout ratio menurut Martono dan Harjito pada tahun 2010, halaman 4 sebagai berikut. DPR sama dengan dividen per lembar saham dibagi laba per lembar saham dikali 100%. Yang kedua, ukuran perusahaan. Menurut Marcelin dan Harsono pada tahun 2017, halaman 232, ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan skala rasio sebagai berikut. Ukuran perusahaan sama dengan logaritma atau total aset. Yang ketiga, kepemilikan manajerial. Menurut Marcelin dan Harsono pada tahun 2017 halaman 231, kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham. Data yang digunakan adalah skala rasio dengan pengukuran dari Mukhtarudin et al. Pada tahun 2014 dengan rumus sebagai berikut. KM sama dengan lembar saham yang dimiliki manajerial dibagi lembar saham yang beredar. 4. Dewan Komisaris Independen diukur dengan skala rasio dengan jumlah anggota Dewan Komisaris Independen dibandingkan dengan total anggota Dewan Komisaris dalam Debye et al. Pada tahun 2014 dengan rumus sebagai berikut. DKI sama dengan jumlah anggota Dewan Komisaris Independen dibagi total anggota Dewan Komisaris. Yang kelima, komite audit. Data yang digunakan yaitu skala rasio dengan rumus sebagai berikut. Komite audit sama dengan jumlah anggota komite audit yang ada di dalam perusahaan. B. Variabel dependen. Salah satu variabel dependen adalah nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin. Perhitungan dengan rumus sebagai berikut. Q sama dengan MVE ditambah D dibagi BVE ditambah D. Keterangannya, Q sama dengan nilai perusahaan, MVE merupakan nilai pasar ekuitas atau equity market value. BVE sama dengan nilai buku ekuitas atau equity books value. D sama dengan nilai buku dari total utang. Metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumenter dari laporan-laporan tahunan. Menurut Mahfiroh, Ardiyani, dan Sagnita pada tahun 2015, halaman 51, metode dokumenter adalah penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Populasi. Menurut Sugiono pada tahun 2017 halaman 80, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI periode 2014 sampai 2018. Sampel. Menurut Sugiono tahun 2017 halaman 80, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sampel diambil sebanyak 35 perusahaan dengan kriteria sebagai berikut.
Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI periode 2014 sampai 2018. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan dan annual report secara berturut-turut pada tahun 2014 sampai 2018. Perusahaan manufaktur yang termasuk dalam sektor industri barang konsumsi yang memiliki data lengkap dan terpublikasi selama periode 2014 sampai 2018. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang mempunyai laba positif secara berturut-turut pada tahun 2014 sampai 2018. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Perhitungan pengujian hipotesis analisis regresi berganda sebagai berikut. Y sama dengan alfa ditambah beta 1 x1 ditambah beta 2 x2 ditambah beta 3 x3 ditambah beta 4 x4 ditambah beta 5 x5 ditambah error. Keterangannya, Y sama dengan nilai perusahaan, alfa sama dengan konstanta, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, dan beta 5 merupakan koefisien regresi masing-masing proksi. X1 sama dengan kebijakan dividen, X2 merupakan ukuran perusahaan, X3 merupakan kepemilikan manajerial, X4 merupakan dewan komisaris independen, X5 merupakan komite audit, dan E sama dengan error. Statistik deskriptif. Menurut Singgi Santoso pada tahun 2018 halaman 3, statistik deskriptif merupakan statistik yang berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data, seperti berapa rata-ratanya, seberapa jauh data-data bervariasi dari rata-ratanya, berapa median data, dan sebagainya. B. Uji asumsi klasik. Uji normalitas. Menurut Singgi Santoso tahun 2010 halaman 43, uji normalitas adalah uji yang bertujuan ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng, bell-shaped. Uji multikolinearitas. Menurut Yudi Atmaja tahun 2013 halaman 78, uji multikolinearitas adalah uji untuk variabel bebas, di mana korelasi antara variabel bebas dilihat. Uji heterokedastisitas. Uji ini bertujuan menguji apakah ada model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan dari pengamatan lain. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.